Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil ibad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Yang kita hormati seluruh pengurus Istiqomah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang segar ini. Kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan udara segar yang kita hirup pagi ini insya Allah akan menambah kesegaran jasmani dan rohani kita, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Salat serta salam untuk baginda kita tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah. Saya ingin sharing tentang doa selamat yang biasa ibu-ibu baca, supaya nanti ketika membacakan doa itu lebih masuk lagi ke dalam hati karena sudah memahami apa yang makna yang tersirat di dalamnya gitu ya Bu ya. Coba saya minta tolong ibu-ibu baca doanya dulu ya. Ya, bismillah. Bismillah. Allah tambah lama tambah ciut. Ya, itu kan doa yang sehari-hari dibaca ya sama ibu-ibu ya. Saya dengar tadi hampir semuanya hafal, walaupun mungkin ada satu dua yang tapi hampir semuanya hafal ya. Sesungguhnya di dalam doa tersebut terkandung makna bahwa betapa kita menginginkan menang dunia akhirat ya Bu ya. Dan saya ingin tanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu lagi baca doa itu apa yang tersirat di dalam pikiran? Pas kelar baca aja Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa mohon keselamatan dunia akhirat ya. Ya baik, kita lihat nggak akan kita bahas secara seluruhnya ya, cuman sekitar 4 poin saja. Yang pertama tadi ibu minta salamatan. Penting banget memang Bu, selamat di dalam urusan agama. Ibu mau banyak uang nggak? Mau kaya nggak? Mau? Kok ketawa? Ditanya mau kaya enggak ketawa. Semangat lah, mau kaya enggak? Mau. Ditanya mau kaya enggak malah ketawa. Mau banyak uang enggak? Nah, ya gitulah. Ada gairahnya, ada semangatnya gitu ya Bu ya. Mau punya jabatan tinggi? Mau tiba-tiba dapat warisan? Warisan apa dulu? Warisan hutang. Mau ya Bu ya?
batuk keluar uang, bersin keluar uang, ya, ngedip keluar uang. Mau nggak? Yang ada batuk ngeluarin uang. Kenapa? Karena harus berobat. Bener nggak? Bersin ngeluarin uang. Kenapa harus berobat? Bu, salamatan fiddin, selamat dalam urusan agama. Siapa sih yang selamat dalam urusan agama? Adalah orang yang walaupun Allah kasih dunia bertumpuk, kasih materi berlimpah, tapi dia tidak lupa terhadap Allah. Itu adalah orang yang selamat di dalam agamanya. Orang berkehidupan mewah, berkehidupan cukup, bro di juru, bro di pantau, malayah di tengah imah. Nah neta, runtah. Tahu runtah? Sampah. Enggak, bro di juru, bro di pantau, malayah di tengah imah itu kata orang Sunda, saking banyaknya harta. Tapi tidak lupa sama Allah. Tidak lupa pada syariat. Tidak lupa pada agama. Nah, orang itu adalah orang yang masuk dalam kategori salamatan fiddin. Lah kita baru dapat arisan aja udah lupa ngaji. Bener nggak Bu? Udah dapat arisan dapatnya berapa sih? 600.000. Iya. Udah sombong. Ya Bu. Berarti kalau yang kayak gitu itu tidak salamatan fiddin, tidak selamat untuk urusan agamanya. Pantesan aja kali ya Allah nggak ngirim-ngirim kita 2 miliar. Karena kita baru dapat 600.000 aja kadang-kadang aduh. Udah lupa daratan. Ingetnya ke lautan aja. Ya, pengen mantai. Baru punya duit 600.000 udah pengen ngacir aja Bu, pengen mantai. Habis deh pakai uang bensin, pakai makan ya Bu. Pulang mantai itu 600.000 dapat arisan. Sampai rumah meringis. Uangnya habis sampai rumah meringis, ya Bu. Pantas aja yang 2 miliar nggak dikirim-kirim sama Allah. Khawatir kalau dikirim yang 2 miliar lebih kacau lagi. Nah, kita minta salamatan fiddin di dalam doa kita, selamat urusan agama kita. Jadi materi sebanyak apapun, kehidupan sehebat apapun, semewah apapun, kita ingin selalu dekat dengan Allah. Bahkan kemewahan, kehebatan, keberlimpahan yang Allah berikan kepada kita dijadikan ajang untuk dekat dengan Allah. Kayak gitu. Ya Bu ya, pengen banget ya jadi orang-orang kaya. Seperti sahabat-sahabat Rasulullah yang dulu mendampingi Rasulullah. Semua yang memiliki harta berlimpah itu untuk syiar. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kepada Allah diberikan oleh Allah kesempatan untuk berkelimpahan sehingga kita pun bisa menjadikan syiar agama kita di lingkungan kita khususnya. Saya pengen ngomong nggak enak juga, apalagi sekarang kedengeran pakai mic. Kadang-kadang saya merasa nggak enak ngelihat mobil yang warawiri mengatasnamakan yayasan ini, yayasan itu, yayasan Islam. Bener nggak Bu? Iya, kan sering kesini ya. Ada yang hari apa, iya kan? Kadang-kadang di sini saya, aduh nggak enak banget ya. Apalagi kalau kelihatan sama orang yang non. Bener nggak Bu? Ibu-ibu punya perasaan yang sama nggak sih sama saya? Punya perasaan yang sama ya Bu ya?
Suka nggak enak aja gitu loh Bu. Ya Allah, kata saya, kalau saya batuknya uang, saya stop semuanya. Janganlah. Gitu. Ya Bu, jadi kayak mempertontonkan kelemahan dan kemiskinan Islam. Bener nggak Bu? Benar. Tapi mungkin kenapa ada hal seperti itu? Kenapa? Mungkin di lingkungannya nggak pada peduli. Mungkin juga di lingkungannya memang semua minus. Mungkin itu kita husnuzonnya ya Bu ya. Karena di hari Selasa kemarin saya bilang, kalau kita masuk ke satu perumahan, ternyata di perumahan itu masjidnya lebih mewah daripada rumah penduduknya, itu artinya bagus. Tapi kalau rumah penduduknya lebih mewah daripada masjidnya, nah itu berarti gini. Paham maksudnya? Tadi yang warawiri itu mungkin mencari dana karena di lingkungannya bisa jadi lebih terpuruk, bisa jadi. Wallahu a'lam. Tapi saya secara pribadi sangat tidak tega gitu. Bukan tidak tega dalam arti gimana ya, malu gitu sebetulnya gitu. Tapi karena saya tidak berkemampuan, jadi saya tidak bisa bilang apa-apa. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan sehingga kita bisa betul-betul membuat meluaskan manfaat untuk membantu. Itu kan tadi ada yayasan yatim ya, ada apa? Bersyukur kita di sini dikoordinir, ya Bu. Jadi nggak kelihatan seperti itu kan? Kelihatan elegan kita, bersatu, berpadu daya, mengumpulkan. Akhirnya dapat banyak, dari 50.000, dari 20.000, jadi 60 juta, jadi 70 juta kan gitu ya Bu ya. Nah artinya kita peduli. Alhamdulillah kita berada di lingkungan yang positif. Insya Allah kita masuk dalam salamatan fiddin. Kenapa? Karena kita masih mau menyisihkan sebagian rezeki kita, menyisihkan waktu kita, menyisihkan perhatian kita untuk mencari ridho Allah. Jadi kesibukan, sesibuk apapun kita, kemewahan seberlimpah apapun, kalau semua itu melupakan kita dari Allah, berarti kita tidak salamatan fiddin. Kalau mau nyari orang sibuk mah di dunia, ada nggak yang nggak sibuk? Ada nggak yang nggak sibuk? Semua sibuk kan? Diajak arisan RT sibuk, diajak arisan RW repot, diajak pengajian RT nggak sempat, diajak pengajian RW aduh ribet, diajak dagang nggak bisa, diajak jualan malu, diajak bisnis nggak ngerti, diajak apa lagi? Diajak jalan-jalan, diajak jalan-jalan mau, diajak makan-makan gesit, padangan oke. Itu ibu-ibu yang jawab Bu. Ya Bu ya. Jadi kalau ngurusin sibuk mah semua sibuk, nggak ada yang nggak sibuk. Kalau udah saya bilang, jangankan orang hidup, orang mati aja sibuk. Di alam barzakh saja sebelum kita ke akhirat, dalam kubur aja kita sibuk. Yang baik sibuk menikmati karunia, pengampunan, kemewahan dari Allah. Yang nggak baik sibuk ngerasain siksaannya, boro-boro hayang balik deh ke surga. Makanya kalau ada yang bilang ditengokin kakeknya, katanya cucunya semalam, padahal kakeknya udah meninggal. Saya bilang, oh kakeknya sempet-sempetnya ya nengokin cucunya. Seandainya kakek di alam barzah itu berbahagia, boro-boro ingat tuh karena cucunya. Saya sedang menikmati kebahagiaan yang Allah anugerahkan kepada saya, boro-boro ingat ke cucu, malah ngeribetin kalau nengokin cucu. Kalau si kakek itu sedang disiksa, boro-boro ingat sama cucu, lawang dia nahan siksaannya aja payah. Kayak gitu.
Jadi nggak usah ngada-ngada ya Bu ya. Itu semalam ibunya nengokin. Nggak ada ya Bu ya. Yang sudah kembali kepada Allah kembali. Mereka sibuk apa? Mempertanggungjawabkan amal ibadahnya. Di alam barzah sebelum hari kiamat tiba menunggu, tapi menunggunya kalau yang banyak amalnya seperti pengantin baru indah, nikmat. Tapi kalau amal buruknya yang lebih dominan, ya seperti ibu-ibu lagi mau masak ikan lele. Diapain? Masukin ke plastik tuh ikan lele, dikasih garam, digebugin, disiksa, bener nggak Bu? Kata ikan lele, masya Allah, zolim banget nih orang katanya ya. Udah digebugin, udah disiksa, enak banget, abis digoreng kerekak digigit, ya Allah, digoreng lagi ya. Dibikin aja sekaligus jadi sambelin pula Bu ya. Jadi salamatan fiddin itu berlimpah dunia, berlimpah kemewahan, sukses secara finansial, tapi tidak melupakan Allah. Mau Bu? Belajar dari yang sedikit. Kalau mau dikasih yang banyak, belajar dari yang sedikit. Bagaimana belajar dari yang sedikit? Ketika Allah ngasih karunia kita sedikit, ingat Allah. Ngasih sehat, ingat Allah. Ngasih bahagia, ingat Allah. Nanti Allah tambah lagi rezekinya jadi besar, jadi banyak. Kan kayak gitu kan? Nah kata Allah, kamu dikasih rezeki sedikit aja mencelak-mencelek, dikasih rezeki sedikit aja udah adu lajer, dikasih rezeki sedikit aja udah lupa sama aku. Gimana kalau dikasih yang banyak? Kan kayak gitu, benar nggak Bu? Itu secara logika kitanya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad. Afiat, fisiknya afiat. Saya sebetulnya sudah pernah menyinggung ini. Sehat, apa kabar? Alhamdulillah sehat wal afiat. Kan suka jawabnya gitu kan? Sudah saya pernah sentil tentang sehat wal afiat ini. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat wal afiat. Sehat, tidak flu, tidak batuk, tidak pusing, tidak sesak, tidak demam, tidak semriwing, tidak sehat. Terus kesehatannya itu tidak batuk, tidak flu, tidak pilek, tidak pokoknya udah gitu ditambah lagi montok, semok, wah pokoknya gitulah. Sehat, namanya sehat ya. Kalau kita bilang sehat itu identik dengan montok, semok, demplon, apalagi bahenol, nerkom, pokoknya gitulah. Tapi gugulundungan aja di rumah, gelinding sana. Udah badan semok, bulet, montok, gugulundungan. Tahu nggak gugulundungan? Gelinting sana, gelinting sini. Itu namanya tidak afiat. Tidak afiat. Bu, tidak afiat. Sehat. Tapi jangan bilang wal afiat, enggak afiat itu. Apaan gulundungan doang? Enggak ada artinya, enggak ada maknanya. Iya Bu, sehat, oke emang sehat, lihat aja. Ya, tapi tidak afiat. Ya, tidak afiat. Apa sih itu afiat? Nikmat yang menjadikan kita lebih dekat lagi dengan Allah. Sehat, bisa jalan, ya dipakai jalan ke masjid,
sehatnya pengen afiat, matanya tuh melotot sehat-sehat. Kalau matanya pengen dikatakan afiat, pakai mata ini buat baca Quran kek. Ya kan? Sehat tangannya, sehat. Kalau tangannya pengen afiat, pakai kek buat nulis pelajaran. Sehat, mulutnya sehat, iya, tidak sariawan, tidak sakit gigi, alhamdulillah. Kalau mulutnya pengen afiat, pakai zikir kek, pakai apa kek, kayak gitu Bu. Itu namanya afiat. Segala bentuk kenikmatan yang ada pada fisik kita nih, kita jadikan untuk dekat dengan Allah. Itu namanya afiat. Kalau cuma gugulundungan doang di imah sehat, berarti tidak afiat, nggak ngapa-ngapain. Cucian piring juga masih nambrek, dia diem aja. Rumah juga berantakan, kursi nungging, anduk nyangkut, panci tegletak, hordeng nyengsol sebelah itu kakaitnya tuh. Tahu nggak nyengsol? Jadi hordeng itu kan ada sangkutannya kan? Itu dari 7 tahun yang lalu itu masih ngulapes aja, belum dibener-benerin. Padahal dia nggak ngapa-ngapain di rumah. Ya Bu? Bu? Sapu itu ngegeletak di tengah rumah, belum dibenerin. Dia nggak ngapa-ngapain. Sehat bener badannya, mas sehat. Tapi boro-boro nih buat yang lain ngurusin itu aja, ngurusin hordeng nyengkleh aja udah 7 tahun nggak sempat. Berarti tidak afiat. Bu, jangan tersinggung. Ada saya. Kadang-kadang kita anggap sepele ya Bu ya. Bu, ada sampah nih di kolong kursi, bekas tikus kali bawa. Aduh males banget. Padahal makan sambil lewat juga bisa diambil ya Bu ya. Tapi males banget. Itu tidak afiat. Tiba-tiba ada tamu datang. Itu sampah lupa dibuang. Kan kesannya di mata tamu, Masya Allah nih orang. Kan gitu ya Bu ya. Padahal aslinya kita rajin banget, baru itu aja tuh gak diambil. Rasain loh. Aslinya rajin banget gimana? Lawang koyong ngono. Iya kan? Gitu Bu. Afiat nggak kayak gitu kira-kira Bu? Ya, enggak. Jadi pakai nih kenikmatan yang Allah berikan kepada fisik kita. Wa afiatan fil jasad. Kan jasad kita mintanya doanya di situ kan? Apa jasad? Tubuh kita nih. Dari ujung rambut sampai jempol kaki. Sehat semuanya, alhamdulillah Bu, Masya Allah. Saat ini yang paling berharga adalah sehat. Kita doakan teman-teman kita yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya Bu ya. Sehat yang paling berharga. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan kesehatan. Jadikan kesehatan itu menjadi afiat. Jangan cuma sehat toh. Jadikan kesehatan itu menjadi bermakna. Jadikan kesehatan itu menjadi bermanfaat. Jadikan kesehatan itu menjadi maslahat. Itu namanya afiat. Pakai buat hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Mata, hidung, mulut, kuping, hati, kaki, tangan, perut. Semua pakai untuk yang bermanfaat. Itu namanya afiat. Jadi sesuai dong doa kita, wa afiatan fil jasadi. Setiap hari doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi. Wa afiatan fil jasadi, wa afiatan fil jasadi aja doanya mah. Itu panci bekas bikin mie rebus udah 4 hari masih nangkring di atas kompor. Wa afiatan fil jasadi. Itu kan nggak cocok, nggak cocok doanya, bener nggak Bu? Ya saya ngasih contoh, nggak usah yang jauh-jauh lah, yang gampang aja, bener nggak? Penggorengan 3 semua nangkring di atas kompor. Ya Allah Bu, tapi doanya mah bener, wa
afiatan fil jasadi wa afiatan fil jasadi. Tapi fisiknya yang sehat buat nyuci panci aja nggak mampu. Itu afiat nggak? Waduh, kata ibu gawat ini. Kayaknya Bunda Ella waktu main ke rumah gue ngeliat. Saya mah kalau ngasih contoh itu Bu, kan kalau ngasih contoh itu kan nggak pernah mikir. Kayak contoh kisah, contoh kayak gitu-gitu, nggak mikir. Jadi saya yang nulis itu kan poin-poin yang mau disampaikan saja. Itu mah tak datang aja. Yang pernah saya lihat, yang pernah saya alami, yang pernah saya baca, ya kan? Yang pernah saya dengar kayak gitu, tak. Oh iya, tak. Kalau semuanya contoh ditulis, itu mah dibaca ntar. Oh iya kali ya, bener kali ya Bunda Ella dulu ke rumah saya ngelihat panci nangkring di kompor. Bisa jadi. Tapi bisa jadi juga itu panci di rumah saya. Kayak gitu. Ya kan Bu? Iya, yang gampang aja ngasih contoh. Karena saya sendiri begitu. Ya Bu? Kalau lagi gesit, lagi dikerjain semua. Gitu. Tapi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan fisik kita ini betul-betul bisa dimanfaatkan untuk mencari ridho Allah. Ridho Allah mah di mana saja, di rumah, di lingkungan, di pergaulan, di masyarakat. Enggak khusus cari ridho Allah itu di masjid, enggak khusus. Ya. Tetapi masjid juga penting, nanti terakhir ada ya. Di barokatan fir rizki nanti ada. Ya. Jadi afiat itu apa Bu? Iya, semangat diri kita nih ya, fisik kita nih, semangat fisik kita nih untuk kebaikan. Dan usahakan fisik kita ini, kesehatan kita ini jangan dipakai untuk keburukan atau kemaksiatan. Ibu ya, kuping maunya ngedengerin apa? Yang negatif jangan, ya Bu ya. Jangan. Terus yang selanjutnya ziyadatan fil ilmi dulu ya Bu ya. Ibu-ibu biasanya baca doanya barokatan fil rizki dulu ya. Nggak usah ini ziyadatan fil ilmi dulu, nanti barokahnya karena agak panjang. Ziyadatan fil ilmi. Kita mohon kepada Allah yang ketiga. Ini kan tadi kita bicaranya agar kita menang dunia akhirat kan ya Bu ya. Selamat dalam urusan agama. Apapun yang kita lakukan kita tidak pernah lupa dari Allah. Afiatan fil jasad. Fisik kita tidak hanya sekedar sehat tapi afiat, manfaat, maslahat untuk kebaikan. Yang ketiga, biar kita menang dunia akhirat. Ziyadatan fil ilmi. Penting banget Bu, ziyadatan fil ilmi. Penting banget ilmu itu Bu, penting banget. Allah mengingatkan kepada kita dengan pertanyaannya. Pertanyaan itu tidak perlu jawaban. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Itu pertanyaan Allah dalam Al-Quran. Tapi pertanyaan itu nggak perlu dijawab. Misalnya pas saya baca hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, adakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Tidak. Itu pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Kenapa? Karena jawabannya pasti semua orang tahu. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Orang berilmu dan orang yang tidak berilmu tidak akan pernah sama. Ilmu apapun itu. Ilmu merawat rumah. Orang yang ngerti merawat rumah, kita pasti masuk ke rumahnya enak nggak Bu? Ya ampun, nih rumah tertata dengan apik. Nggak kepikiran sama kita mah ya naruh apa misalnya di tempat apa jadi lucu gitu ya. Orang yang ngerti ilmunya mah pernak-pernik itu jadi indah gitu. Nah kalau yang nggak ngerti mah gabruk-gabruk aja kan Bu. Gitu. Yang penting udah taruh itu situlah, udah biarnya. Yang ngerti nata mah gelas ini bersanding dengan gelas ini jadi cakep. Nah
nggak ngerti ilmunya mah ya bodoh amat lah. Kayak gitu, gabruk menata rumah. Orang yang ngerti ilmu masak pasti masak apa aja enak. Coba kalau yang nggak ngerti ilmunya, masakan bahan enak jadi nggak enak, jadi enak. Bener nggak Bu? Ini di warung sama-sama beli terong. Yang satu ngerti ilmu mengolah terong, yang satu nggak ngerti ilmu masak. Atau yang nggak ngerti ilmu masak mah direbus doang. Bener nggak Bu? Tapi yang ngerti ilmunya mah Masya Allah, itu terong bisa menjadi macam-macam masakan. Wih, yang dicabein, yang diiris, ditepungin, yang dicabai hijau, yang dicampur cumi. Jadi pengen makan Bu. Ada yang masak terong hari ini? Dosa. Ada yang masak terong hari ini? Dosa loh. Pakai cumi bener. Awas aja masak terong pakai cumi, diem. Ya Bu, ilmu Bu, apa juga harus pakai ilmu Bu. Masya Allah. Bergaul pakai ilmu, berumah tangga pakai ilmu, ngurus anak pakai ilmu, masak pakai ilmu, semua pakai ilmu. Makanya nggak usah bosan nuntut ilmu. Di sini kita ngumpul di sini, punya ilmu pergaulan Bu. Ya Bu ya, punya ilmu pergaulan. Jadi kita ngerti karakter si A, karakter si B, karakter si C, karakter si D. Jadi kita paham bagaimana cara berbicara dengan dia, bagaimana cara bergaul dengan dia, bagaimana cara berteman dengan dia. Kita ngerti. Coba kalau kita nggak ngerti ilmu bergaul, nggak pernah bergaul, sekalinya keluar kaget. Ternyata si Anu jutek banget ya begitu. Wah, gue emang nggak berani lah, nggak mau lagi lah. Takut, nggak begitu. Dari juteknya si A kita dapat pelajaran sabar. Benar nggak Bu? Dari kemayunya si B, dari lemotnya si B kita juga dapat pelajaran sabar juga Bu. Ngadepin si B yang lemot kan gitu ya Bu ya. Dari si C yang berakatak bulu kutuk, yang ngomong asal jebret, asal mangap, asal jeplak, kita juga jadi punya pelajaran tentang bagaimana kita harus waspada. Itu ilmu Bu, semua ilmu. Ya Bu ya. Jadi jangan takut bergaul. Kenapa nggak mau keluar? Takut bergaul. Nggak mau, saya takut ini, takut ya namanya ketemu dengan macam-macam manusia. Jangan takut, hadapi. Takut ikutan ngomongin orang, takut ikutan gibah, takut ikutan gosip. Ya bagaimana caranya agar kita nggak ikutan kan gitu ya? Dari bergaul. Jadi bergaul itu membuat kita lebih bijak, lebih dewasa, lebih legowo, lebih lapang dada, lebih sabar, lebih enjoy, lebih bahagia. Semua pelajaran bisa kita dapat. Tapi jangan salah gaul. Ya Bu ya. Niatkan dalam pergaulan itu kita mengambil pelajaran. Dari bergesekan dengan si A, ternyata kita jadi lebih ngerti, faham, waspada. Dari adu omong dengan si B, kita jadi dapat ilmu. Kayak gitu. Emang ini baik-baik aja dari dulu? Enggak kan? Ada yang suka. Tapi kan besoknya baik lagi, bener nggak? Dia mah susah. Kalau dia cuma ngomong, sok tahu. Kan kayak gitu kan? Tapi kan di situ tuh ada pelajaran, Bu, ada pelajaran. Bukan nggak ada pelajaran. Makanya kalau orang yang sering bergaul seperti ini mah relatif lebih kuat pribadinya. Bener nggak Bu? Nggak cengeng. Karena biasa ditempa. Biasa ditempa. Kalau kita ngerem aja, diem, kita nggak dapat pelajaran apa-apa. Jadi semakin banyak tempaan, semakin banyak gesekan, semakin banyak persengketaan, kadang-kadang yang perdebatan, kadang-kadang kan gitu Bu ya.
tidak cocok pendapat ini. Tapi itu pelajaran yang berharga buat diri kita. Kita makin kuat, makin strong, makin bijak, makin sabar, makin hebat. Gitu Bu. Ngerasa nggak Bu? Ngerasa nggak? Ngerasa. Pasti pernah bersih tegang pernah kan sama temen kan? Gara-gara mau bawa makanan aja, aku aja yang udang, aku aja. Kamu sayur asam, aku nggak bisa masak sayur asam. Dia mah gitu, suka ngatur-ngatur maneh. Kamu nggak ngatur-ngatur maneh? Tahu nggak Bu? Dia mah gitu orangnya, suka mau-maunya aja gitu kan ya? Kan ada orang yang suka mau-maunya aja, nggak mau disuruh ini. Orang panitianya nyuruhnya dia bawa udang, aku mau ini aja kan gitu. Nggak apa-apa, emang begitu, benar nggak? Emang adanya begitu pergaulannya. Dia begitu. Ya udahlah aku terpaksa juga mau, nggak apa-apa. Tuh di situ ngelatih juga kesabaran. Kesabaran nggak akan muncul kalau nggak ada ujian Bu. Ya, dari pergaulan itu bisa kita dapatkan. Jelas? Kayak gitu. Ya Bu ya. Jadi nggak usah takut. Ya. Malah ibu-ibu mah seneng banget kalau ketemu teman ya kan? Yang jutek dirindukan, yang nyablak dikangenin. Bener nggak Bu? Saya kan nyontoin dulu waktu kapan ya pelajaran kapan saya bilang teman kita tuh ada yang juteknya kayak cabe. Tapi kalau makan tahu nggak pakai cabe sepi. Suka dicariin juga yang jutek, bener nggak? Iya kan? Juteknya kayak cabe, makan tahu nggak pakai cabe nggak asik. Ada yang ngenekin kayak terasi, mambune. Enak, baunya enak. Tapi kalau nggak ada dia nggak sedap. Bener nggak Bu? Nggak sedap. Si Anu kemana sih udah lama nggak ngaji-ngaji? Iya Bu. Si Anu kemana sih udah lama nggak ngaji-ngaji? Padahal dia ngenekin. Tapi coba kalau sambal nggak pakai terasi. Kok gini ya rasanya ya? Cariin, padahal dia nyebelin, tapi dikangenin. Ada yang manis banget kayak gula, tapi kebanyakan juga bikin diabetes. Kan ada orang yang tingkahnya manis banget gitu ya, kadang-kadang kita jadi enak juga. Ada nggak Bu? Ada teman kita tuh udah terlanjur manis, bukan terlanjur manis, terlalu manis. Enak banget ngeliat dia over. Ada yang tingkahnya kayak gula, manis, tapi over. Sayur lodeh kebanyakan gula jadi rujak. Kolak jadi kolak. Temen kita kayak gitu ada ya Bu ya? Ya ada juga sih yang kayak garam asin sih kelakuannya. Asin. Bikin apa? Darah tinggi. Kalau ada dia, otak gue ini jadi ceng. Asin kelakuannya dia. Bikin darah tinggi. Tapi kan kalau nggak pakai garam, kayak gitu anyep, hidup anyep tanpa dia. Tapi kalau udah over tuh, udah otak gue udah cuing. Gitu Bu. Ada lagi yang tingkah teman kita tuh kayak cuka. Gue tuh kalau lihat dia tuh kenapa ya? Orangnya tuh kayak, aduh, nggak ada manis-manisnya banget sih, asam banget sih mukanya, masya Allah. Kenapa ya? Tapi emang casingnya begitu Bu, casingnya begitu. Jadi kalau kita ngelihat muka dia tuh udah langsung, cuka nih. Tapi kalau nggak pakai cuka rujak nggak enak ya Bu. Itu kalau berkumpul semua diulek jadi satu dalam pergaulan yang baik, dicoel pakai mangga muda, enak nggak Bu?
Makanya itu pentingnya berjamaah. Pentingnya berjamaah. Kalau sendiri-sendiri mah asem. Kalau sendiri-sendiri mah ngenekin. Kalau sendiri-sendiri mah jutek. Tapi kalau diasah dalam satu pergaulan, diulek. Yang asem jadi berbaur, jadi sedap. Yang enak itu terasi bawa mambune jadi enak. Yang manis juga jadi nggak enak ya kan? Diulek tuh, dicobek-cobeknya pergaulan kita nih yang baik. Enak nggak? Hari ini ngomongnya makanan mulu. Tadi udah terong dicumi, sekarang rujak. Ya Bu, itu pergaulan. Enak kan Bu? Nah ibu-ibu juga kan enak kan kalau sering begini kan? Enak aja, nggak kelihatan lagi tuh si jutek, si demek, si asem, nggak kelihatan. Semuanya udah indah. Ya, nggak ketara, udah indah aja tuh. Ya Bu, gitu. Kenapa kita lari-lari ke rujak segala? Sedang membahas ziyadatan fil ilmi, bertambah ilmu. Jadi semua apapun harus pakai ilmu. Bergaul pakai ilmu, masak pakai ilmu, rumah tangga pakai ilmu, semua pakai ilmu. Jadi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu. Dari mulai buayan sampai masuk liang lahat. Gak usah ada batasan umur, gak usah peduli dengan udah nenek, udah apa. Biarin, ada kesempatan menuntut ilmu mah menuntut ilmu. Ya Bu, badannya sehat pakai jalan. Tolabul ilmi. Ya tuh. Terus yang berikutnya, jam piro iki? Masih jauh. Mau belanja terong saya. Merujak ya. Aduh. Yang keempat, wa barokatan fir rizqi. Berkah rizki. Rizki itu kan luas ya Bu ya. Rizki itu bisa materi, bisa non materi. Kita lihat. Yang berkah rizkinya, rizki dalam arti umum nih ya Bu ya. Yang berkah rizkinya itu gimana sih Bu? Berkah. Berkah, ada berkah ilahiyah. Keberkahan itu tidak mungkin ada kecuali datangnya dari Allah. Ya kan? Untuk itu tak akan berkah rizki kita kalau kita jauh dari Allah. Itu yang disebut berkah ilahiyah. Karena keberkahan itu datangnya dari Allah. Jadi rizki apapun yang kita miliki tidak akan pernah bernilai berkah kalau kita jauh dari Allah. Mobil bagus tapi jauh dari Allah. Berkah enggak? Mobil bagus, jalan sana, jalan sini. Rumah Allah dilewatin. Bu? Tadi misalnya rezekinya kesehatan. Naik sepeda sampai ke sono nyampe. Ke masjid yang deket nggak pernah nyampe. Maaf, jangan nyinggung, nggak nyinggung. Ya Bu? Kuliner sampai ke pojok kota Bogor. Googling nih, sekarang yang lagi viral makanan apa nih? Wah, karaca. Tahu kan karaca? Karaca itu keong sawah. Hei, karaca yang ini di Bogor enak nih, tutut. Tahu tutut? Di Bogor, kenapa contohnya makanan mulu ya? Tutut di Bogor nih enak nih. Di apa tuh namanya tuh di Bogor tuh yang suka tempat kuliner? Gedung Halang ya? Kedung Halang apa Gedung Halang? Kedung Halang. Tutut enak nih, samperin. Mau satu porsi ya? Satu porsi. Kita pikir satu porsi gede.
Ternyata piring kecil ada kali 9 biji mah. 25.000. Nyari aja tututnya di kampung saya banyak lah. Ya Allah, baru juga kecrot 1 kosong. Rugi bandar. Isinya nggak ada kan? Kan belum tentu ada juga isinya. Kadang-kadang kan cangkangnya doang kan. Waduh, 25.000. Salapan biji doang, kosong hiji, tinggal ada 8. Dikecrot lagi yang 1 anak doang. Kan nggak bisa dimakan kan yang anaknya doang kan? Waduh, rugi lagi bandar. Sampai ke sono disamperin. Kesini belum pernah mampir. Bu, berarti jauh dari Allah kan? Gitu Bu, jangan sampai ya Bu ya. Jadi tak akan berkah kalau rizki yang Allah berikan kepada kita itu justru menjadikan kita jauh dari Allah. Rizki yang berkah itu disebut rizki berkah ilahiyah kalau rizki itu bisa membawa kita dekat dengan Allah. Terus berikutnya masih banyak nih Bu. Saya di Istiqomah baru pertama kali ketemu ya. Oh iya, baru dibuka juga. 2. Berkah itu apa sih berkah? Di sini itu ya, saya lagi nggak puasa, kemarau. Dari tadi ngomongnya makanan mulu, udah tahu tenggorokan saya gini. Nggak ada yang paham. Ngomong terong dicumiin, ngomong rujak. Sekarang apalagi tutut. Udah nggak apa-apa. Sebentar lagi selesai. Nanti saya beli es dawet aja di situ. Udah lanjut. Nanti ketinggalan pelajaran udah. Ya. Yang kedua, berkah itu apa sih berkah? Tahu berkah Bu? Nah, saya obatin aja pakai ini. Iklan. Buat membasahi aja ya Bu. Sesuatu yang tidak bisa terlihat tapi bisa dirasakan. Sesuatu yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Misalnya apa Bu? Ketenangan misalnya ya. Ibu kalau sesuatu yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan, itu berkah. Misalnya ketenangan. Ibu datang ke masjid nggak ngapa-ngapain aja, suka ada rasa tenang nggak Bu? Iya Bu ya. Kalau kita datang ke masjid itu suka tenang gitu ya Bu ya. Nggak inget apa-apa gitu loh Bu, nggak inget yang susah-susah gitu. Tapi sampai rumah susah lagi. Sampai rumah susah lagi. Ya Bu. Tenang gitu. Beneran di masjid itu tenang gitu Bu. Kayaknya gimana ya? Nggak ngapa-ngapain juga tenang. Kalau habis sholat tenang. Habis ngaji tenang gitu. Dicariin beneran. Ya Allah. Alhamdulillah. Saya nungguin dulu ini. Gak apa-apa, nungguin dulu. Biasa dukun mah warna-warni. Yang hitam, yang kuning, yang coklat.
Itu namanya berkah ya Bu. Apa-apa. Yang mana dulu nih? Cap cip cuk terbang kuncuk. Waduh. Nggak mau yang itu, di rumah juga ada, ini aja. Ibu mau Bu? Nanti saya di-shoot jadi iklan lagi. Wih. Meng meng meng. Makasih ya Mario ya. Barokallah, berkah. Sesuatu yang tidak bisa terlihat tapi bisa dirasakan. Kayak tadi ketenangan, punya suami yang baik, punya anak-anak yang nurut, punya teman-teman yang pengertian, punya jamaah yang pengertian. Alhamdulillah. Ya sahabat-sahabat yang sayang, itu berkah loh Bu. Ya kan? Punya lingkungan yang kondusif, itu berkah. Kesehatan yang bermanfaat, itu berkah. Keluasan hati dalam menerima keadaan, itu berkah. Ya Bu, nggak kelihatan kan? Tapi bisa dirasakan. Suasana pandemi kemerungsung, marah mulu. Suasana pandemi tapi biasa aja, enjoy aja. Ada dimasak, nggak ada ya udah. Ada dimakan, nggak ada ya nyari, kan gitu ya. Ini teman-teman yang suka peduli, suka ngajak ngobrol yang baik, suka ngasih support, suka ngasih masukan, suka nenangin kita kalau kita lagi galau, kan gitu kan? Itu berkah Bu. Ketimbang kita punya galau, punya kegalauan, punya kesusahan, punya kesedihan, diam sendiri, tambah rungsing, tambah manyun, nggak ada yang ngepok-ngepok, nggak ada yang nasihatin, itu berarti nggak berkah hidupnya Bu. Kita nggak punya uang banyak tapi punya teman banyak, itu harta Bu. Bener nggak Bu? Gitu. Kita mungkin nggak punya deposito yang boro-boro punya deposito, ya tahu juga enggak tuh yang namanya deposito apa. Tapi kita punya sahabat-sahabat yang peduli, itu berkah. Ya kan? Punya suami yang sayang, punya anak-anak yang perhatian. Itu namanya berkah. Gitu Bu. Jadi jangan cuma dinilai dari materi, karena berkah itu bisa jadi tidak terlihat. Dan memang bukan bisa jadi, keberkahan itu memang sesuatu yang tidak nampak. Hanya bisa dirasakan oleh kita. Ada orang punya gaji sebulan 400 juta. Tapi tanggal 10 udah kelabakan. Bener gak Bu? Ada. Kenapa? Ya karena keinginannya seiring dengan nilai angkanya bahkan berlebih. Ya kan? Gajinya 400 juta, tapi kebutuhan dia, keinginan dia, bukan kebutuhan, hawa nafsu dia 4 miliar. Kan jauh. Ya kan Bu? Nggak apa-apa kita mah gaji 400 juta juga. Tapi jangan diiringi dengan keinginan 4 miliar. Ketika gaji kita 400 ribu, Bu, ketika gaji kita 400 ribu, kebutuhan kita misalnya 300 ribu. Ningkat gaji kita menjadi 4 juta. Kebutuhan kita harus berada di bawah itu juga. Bukan kebutuhan, keinginan kita harus di bawah itu. Ya kan Bu? Naik lagi jadi 400 juta. Naik tapi jangan melebihi itu. Kita mah kadang-kadang naik gaji 100 ribu. Hawanya jadi 1 juta yang naik. Kan aneh. Itu namanya nggak berkah Bu. Ya Bu ya. Nyadar kalau gajinya naik 100 ribu, ya paling-paling kita naikin budget ya 25 ribu. Atau 50 lah. Seperti itu Bu. Ya. Tapi insya Allah rezeki kita mah berkah semua ya Bu ya. Ya kita kan di sini belum ada yang 4 miliar gajinya kan Bu. Amin ya Bu ya. Tapi nilai yang kita dapatkan dari Allah melebihi dari 4 miliar. Benar gak Bu? Punya sahabat yang banyak kayak gini Bu, itu tak ternilai harganya. Bu,
Ada orang yang tinggal di apartemen mewah, nggak ada tetangga. Suntuk nggak Bu? Oke lah, mungkin ada temennya HP, tapi seberapa banyak membantu sih HP mengusir kejenuhan buat kita? Yang ada mata kita jadi liar, keciwar mata kita. Bener nggak Bu? Liatin HP aja. Tapi kalau kita bergaul kayak gini, ada energi di situ yang bergerak, yang berputar, energi yang bergantian, yang positif negatif, negatif keluar, positif masuk, negatif keluar, positif masuk. Tak ternilai Bu, harga seorang sahabat kayak gini Bu, tak ternilai. Masih ingat saya bilang menurut Nabi Sulaiman, 1000 sahabat sangat terlalu sedikit. 1000 sahabat sangat terlalu sedikit. Ibu-ibu sahabatnya ada berapa? Ada 1000 enggak? Ya Bu. Saya tahu ibu-ibu ada yang tenggorokannya gini, plek. Jadinya saya dosa ini. Enggak ya Bu ya, pada puasa ya? Apalagi saya minum di depan orang yang berpuasa, waduh, nggak sopan. Bu, ibu-ibu kontak WA-nya ada 2000. Nyariin ke sini orang HP-nya di sini. Bu, kata Nabi Sulaiman, 1000 sahabat itu terlalu sedikit, tapi 1 orang musuh terlalu banyak. Jadi jangan punya musuh. Kalau orang memusuhi kita, terserah dia. Kita bisa ngelarang nggak? Kamu jangan memusuhin aku dong. Itu mah kayak anak TK. Anak TK suka begitu ya. Kamu jangan marahin aku dong. Nanti besok aku punya permen, aku bagi kamu. Kita nggak bisa ngelarang orang memusuhin kita atau tidak, ya kan? Kamu jangan memusuhin aku dong. Nggak bisa. Orang punya hak atau hak dia lah untuk memusuhi kita. Tapi yang terpenting kita jangan musuhin orang. Usahakan kita jangan punya musuh. Makanya kita jangan ngemusuhin orang, jangan. Kalau tahu orang itu musuhin kita minta maaf, nggak apa-apa. Tapi kalau dia masih musuhin kita juga, atau biarin. Kayak gitu. Kenapa Bu 1 musuh kata Nabi Sulaiman terlalu banyak? Repot Bu. Dia punya musuh nih pengajian 1 aja. Yang 1 duduknya di pojok semua. Sini Bu, sini. Biarin sini aja. Kenapa dia nggak mau ngelihat ini musuhnya nih? Yang 1 di pojok sini, yang 1 pojok sana. Biar kealingan. Masih mending musuh sama musuh masih mau ngaji. Walaupun salamannya gini. Tapi untung sekarang belum salaman. Jadi gak salaman. Tapi kalau udah salaman, gak diliatin mukanya. Masih mending. Yang musuhan dengan yang musuhan hadir ngaji masih mending. Ada nasihat, siapa tahu sadar, ya kan? Tapi kalau prinsipnya dia ngaji, gue enggak. Kalau dia enggak ngaji, gue yang ngaji. Kita mau besuk, biasanya istiqomah senang besuk. 3 mobil, 4 mobil, karena pulangnya pengen makan bakso. Itu si Ano ikut enggak? Enggak, dia lagi pergi. Ya udah gue ikut deh. Asik. Musuhan. Repot nggak Bu? Di zaman Ki Benen pernah saya menceritakan kepada ibu-ibu kalau kita musuhan sama tetangga, repot juga. Pintu rumah kita cuma 1. Bener nggak? Kita masuk dari situ, keluar dari situ, musuh kita di depan rumah kita. Wah. Stres nggak Bu? Stres. Mau ngaji ngintip dulu di jendela, ada nggak dia ya?
Mau beli sayur ngintip dulu, mau ngaji ngintip dulu, mau ngantar anak ngintip dulu, repot. Kalau di kampung rumah kita pintunya ada 7. Dulu pintu rumah saya itu dulu nggak tahu ada berapa itu abah bikin pintu banyak banget. Repot jadinya kalau malam ngunci-ngunciinnya. Sekarang udah dirubah. Kalau di kampung pintunya banyak enak. Si Anu ada di situ, wah gue lewat belakang. Iya kan? Wah dia ada di belakang, gue lewat samping. Kalau di Medang rumah mau kemana lagi coba? Iya kan? Keluar rumah lihat dia, kemana-mana lihat dia, nggak bisa. Tekanan batin bu, tekanan batin. Ya udah makanya sekarang udah mendingan enjoy aja bu ya, dibikin enak aja bu. Kalau tetangganya jutek, dibawa enjoy. Dia emang wataknya dari dulu begitu. Kalau tetangganya suka muncrat-muncrat, biarin, emang casingnya dia mah begitu. Dibikin enak, nggak usah cari-cari yang ribet-ribet lah bu. Ya bu ya, udah dibawa enak aja, gitu bu. Ya bu. Nah, biar apa bu? Biar berasa hidup kita tuh berkah, hati kita luas seluas samudra. Nggak usah banyak dipikirin. Nih mah tetangga ngegebrogin pintu, mikirin jangan-jangan marah sama gue. Ngedenger tetangga nutup pagar kenceng, jangan-jangan marah sama gue. Denger tetangga batuk, jangan-jangan nyindir gue. Nggak usah yang kayak gitu-gitu. Aduh bu, udah umur kita sekarang udah makin tua, dipakai mikirin kayak gitu, makin tabese, makin bengek. Ya bu ya, luaskan, bikin enak aja udah anggap aja kita nggak punya pikiran. Parah lagi ya, nggak punya pikiran ya, parah lagi ya. Lanjut, 2 lagi, 3. Berkah itu tidak bisa diukur ya, berkah itu tidak bisa diukur bu. Misalnya orang berkah itu yang mobilnya 2, yang rumahnya 7, yang tabungannya minimal 100 juta, yang badannya semok, yang bajunya necis, enggak ada ukuran begitu bu, enggak ada. Yang kaya belum tentu berkah, yang miskin juga belum tentu berkah, kan gitu ya bu ya, gitu. Jadi relatif. Orang kaya bisa berkah, orang miskin bisa berkah, siapapun bisa ngalap berkah. Tergantung tadi kita menggunakannya ya bu ya, gitu. Jadi seluruh rezeki, seluruh karunia, kalau kita menggunakannya untuk ridho Allah, insya Allah keberkahan itu akan menghampiri kita. Ya. Terus berkah itu apa sih? Ziyadatul khair. Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau kita makin hari makin berasa baik, yang kemarin makanya saya kalau ketemu orang itu maunya manyun aja, sekarang mas senyum, berarti berkah. Ya. Berkah yang nomor 4, ziyadatul khair, apa? Bertambahnya kebaikan. Ziyadatul khair, khair. Bertambahnya kebaikan. Kalau kita ngerasa, kalau kemarin mas saya kalau punya apa namanya, kalau punya makanan misalnya, pengennya ngumpet-ngumpetin aja. Sekarang mah dibebas-bebasin, berarti berkah. Sekarang mah pengen ngasih aja, berarti berkah. Kalau dulu kalau punya uang ditaruh-taruh aja di dompet, dihitung lagi. Sekarang mah dikeluarin aja dari dompet, dihambur-hambur. Kemana, kayak gitu ya. Oh berarti berkah. Kita yang bisa mengukur, yang bisa merasakan sendiri. Kalau dulu mah bangun tidur langsung pegang HP, sekarang mah langsung ke kamar mandi,
Ngapain? Mules. Habis itu pegang HP lagi. Bukannya wudhu. Maksudnya langsung wudhu. Dulu mah susah banget bangun subuh. Sekarang mah gampang. Malah jam 3 udah bangun, berarti berkah. Dulu mah susah banget kalau baca Quran. Sekarang mah gampang. Enteng kayaknya kalau diajak baca Quran. Berkah. Kayak gitu. Ya. Pokoknya kebaikan apa saja. Kebaikan terhadap hablum minan nas atau hablum minallah, bukan hablum minallah saja, hablum minan nas. Dulu mah ngelihat sampah ngegeletak cuek aja. Sekarang mah diambil, berkah hidupnya, ya kan? Sepele kelihatannya kan? Tapi itu kebaikan. Gitu. Ya. Dulu mah apa lagi, Bu? Banyaklah ya hal-hal yang kelihatan sepele, tapi ada peningkatan dalam diri kita. Kayak gitu. Oke, Bu? Nah, itu yang disebut berkah. Ya. Jadi itulah makna yang terkandung di dalam doa selamat kita. Ternyata maknanya luas dan dalam. Makanya doa itu disebut doa selamat. Karena dengan doa itu kita berharap menjadi orang yang menang dunia akhirat. Berkah itu. Dapat rezeki itu, Bu. Ya. Ya, Bu. Bu. Ya, menang dunia akhirat. Karena tadi maknanya sangat dalam. Jadi sekarang kalau kita doa dengan doa yang Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Faham? Oh, salamatan fiddin itu kayak gini. Wa afiatan fil jasadi. Afiatan fil jasadi itu maksudnya gini. Ya. Wa ziyadatan fil ilmi. Oh iya. Berarti harus kita thalabul ilmi. Wa barakatan fil rizki. Oh, ternyata rizki yang berkah itu rizki ilahiyah, jangan jauh dari Allah. Apalagi rizki itu nggak bisa diukur. Jadi jangan ngiri sama orang yang duitnya banyak, belum tentu berkah. Kita harus cari keberkahan. Apalagi berkah tidak bisa diukur. Oh, jangan, pokoknya kayak gitu, terbayang. Terus ketika kita mengatakan wa barakatan fi rizki, harus tambah lagi nih kebaikan-kebaikan nih. Apalagi ya, kebaikan apalagi yang bisa ditambah? Difahami kayak gitu ya, Bu ya. Syukuri semua yang Allah karuniakan kepada kita. Tadi diantaranya apa? Punya keluarga yang baik, punya suami yang baik, anak-anak yang nurut, tetangga yang baik, teman-teman yang pengertian, lingkungan yang kondusif, pergaulan yang hebat, ya kan? Kayak gitu. Syukuri itu berkah buat kita. Itu tak ternilai, tak bisa diukur. Ya, Bu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa habis ngaji biar staminanya tetap keren, minum British Propolis. Buat imun, buat kolesterol, buat asam urat dan diabetes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.